Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita bersama. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi keluarganya, kaum muslimin wal muslimah, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Saudara, semoga kita senantiasa mendapat rahmat-Nya sehingga kita dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan tetap berada di jalannya sebagai muslim sejati. Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fassalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang sangat banyak. Oleh sebab itu, salatlah kamu karena Tuhanmu dan berkorbanlah kamu. Sesungguhnya orang yang benci kepadamu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat Al-Kautsar, surat 108 ayat 1 sampai 3. Saudara yang berbahagia, sesungguhnya Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Demikian banyaknya sehingga tidak dapat kita untuk menghitungnya. Namun manusia selalu saja lupa dan enggan menghadapkan wajahnya dengan lurus kepada agama Allah. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatarana 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim. Hadapkan wajahmu dengan lurus kepada agama Allah dan tetaplah engkau berada pada fitrah Allah yang telah menciptakan engkau menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah tersebut. Itulah agama yang lurus. Saudara, karena itu, mari kita hadapkan wajah kita, hati kita, fikiran kita kepada agama Allah dengan lillah, karena Allah, untuk Allah dan milik Allah. Saudara yang berbahagia, semoga sehubungan dengan itu, saudara, maka kajian kita berjudul Mensyukuri Nikmat dengan Takwa. Mudah-mudahan dari judul ini kita semua dapat memahami bagaimana kebenarannya mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua dan keluarga kita. Ibu-ibu, bapak, kaum muslimin rahimakumullah. Manusia telah diberi nikmat yang banyak, harta yang berlimpah, putri-putri yang cantik, posisi pekerjaan yang bagus, dan mendatangkan rezeki yang banyak, dan lain sebagainya, yang merupakan kebutuhan hidup kita. Kita juga telah diberinya nikmat yang dapat meniru seperti burung, bisa terbang. Sekarang kita punya pesawat terbang sehingga dengan cepat kita bisa membawa kita ke sana kemari dengan ongkos yang relatif murah. Dengan pesawat terbang yang cepat itu, kita dapat menjalankan tugas-tugas kehidupan kita dengan baik.
dan tepat waktu. Saudara, diberinya kita nikmat berhubungan antar sesama manusia dengan yang dinamakan dengan alat teknologi komunikasi yang begitu canggih, dengan biaya murah melalui SMS dan ponsel, bisa melepas kerinduan kita. Berkomunikasi yang jarak jauh, apapun menjadi lancar. Serasa dekat, mensukseskan tugas-tugas kehidupan kita, perdagangan dan sebagainya. Untuk semua itu, pakailah tinta sebanyak air yang ada di bumi ini. Gunakanlah kertas selembar bumi, dipijak, niscaya tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tapi manusia selalu saja alfa dalam mengingat dan bersyukur kepadanya. Melalui khutbah ini, melalui ceramah ini, saya menghimbau, ungkapkan rasa syukurmu dengan memperbaharui taubatmu. Ikhlaskan amalmu, tingkatkan zikirmu. Dan salatlah kamu seperti salatnya orang yang takkan pernah kembali. Salli salata muaddi'in wa'budullaha kannaka tarahu fa in kunta la tarahu fa innahu yaraka. Salatlah kamu seperti salat orang yang takkan kembali. Saudara yang berbahagia, inna salata tanha anil fahsya'i wa munkar. Salat adalah tiang agama yang akan mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Pelita hidup penawar hati, obat bagi yang sakit. Salat mencegah perbuatan jahat dan perbuatan keji, serta menjauhkan diri dari nafsu amarah. 5 kali sehari semalam kita menghadap Allah dengan khusyuk untuk merendahkan diri kita di hadapannya. Kita letakkan nafsu kita sejajar dengan telapak kaki kita. Dengan demikian, kita dapat menjaga keluhuran dan keagungannya sepanjang kehidupan kita sehari-hari. Kita melaksanakan salat subuh di pagi yang hening dengan hati yang bening. Suatu pemandangan yang indah ketika fajar mulai menampakkan benang-benang merahnya dan mentari mulai bangun dari peraduannya. Saudara, jika kita ingin menjelaskan bagaimana terhapusnya dosa-dosa kecil dari diri seorang yang salat, maka tidak ada cara yang lebih sempurna selain menggambarkan dengan ketundukan seorang hamba kena beban dosa yang berat sepanjang hari. Ia menundukkan kepalanya dalam rukuk dan meletakkan dahinya ke tanah untuk bersujud. Kemudian dia berdiri lagi dan duduk berulang-ulang. Atau seperti seorang melepas baju yang usang dan dekil karena dosa-dosa dan maksiat dari tubuhnya yang kotor. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan salat 5 waktu adalah seperti sungai bening di depan rumah salah seorang di antara kita yang mandi di sungai itu setiap hari 5 kali sehingga tampak tak ada kotoran yang tersisa. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa la zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah dalam salat adalah lebih besar keutamaan dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Surat Al-Ankabut ayat 45.
Perilaku manusia bila berdiri di hadapan orang yang lebih tinggi kekuasaan dan kedudukannya, ia diam tanpa bergerak. Ia hanya akan beranggap bila diperintah. Kalau kepada manusia saja kita telah berlaku demikian, tentu apalagi kepada Allah yang Maha menguasai seluruh hidup kita. Ketika kita bertakbir mengangkat kedua tangan, sesungguhnya kita benar-benar mengakui bahwa hanya Allah yang Maha Besar, selain Allah adalah kecil. Lalu kita meletakkan tangan kanan kita di atas dan tangan kiri di bawah. Tidak lain adalah untuk menghormati tangan kanan di atas tangan kiri. Kedua tangan itu kita letakkan persis di titik tengah antara atas dan bawah. Hal ini sebagai perlambang untuk menjaga agar kita tidak tertarik ke aras langit, tempat berkumpulnya rahasia-rahasia langit. Dalam kondisi seperti ini, juga menjaga agar kita tidak tertarik ke aras bawah, tempat berhimpunnya rahasia-rahasia bumi. Berada dalam keseimbangan dunia dan akhirat akan menenteramkan jiwa secara sempurna. Leher adalah salah satu perlambang kesempurnaan, kesombongan, keangkuhan. Leher yang ditundukkan untuk menunjukkan kerendahan dirinya. Sikap menunduk adalah merupakan penghormatan kepada Tuhan yang paling berhak untuk mendapatkan ketundukan manusia. Meletakkan wajah yang merupakan bagian tubuh yang paling dihormati di atas tanah adalah menyimpan hikmah yang luar biasa. Dengan sikap semacam itu, berarti mengakui kelemahan dan kerendahan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Merendahkan hati adalah sumber kekuatan dan ketundukan merupakan kemuliaan dan kesahajaan. Saudara, hidung yang menjadi pusat kesombongan dan keangkuhan pun direndahkan dan ditundukkan di hadapannya. Karena debu atau tanah adalah satu-satunya simbol kerendahan. Demikian pula dengan sujud. Ia mengandung hikmah yang besar. Rasulullah SAW bersabda, setiap kali seorang Muslim sujud kepada Allah, dia pasti akan mengangkat dan mencegah dirinya dari berbagai perbuatan buruk. Firman Allah yang artinya, hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan buatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan. Surat Al-Hajj, surat 22 ayat 77. Khusyuk. Allah tidak melihat salat seseorang yang tidak mampu menghadirkan hati dalam gerakannya. Salatnya, Aisyah berkata, Nabi SAW berbincang-bincang dengan kami. Bila tiba waktu salat, beliau seolah-olah tidak mengenal kami. Dan kami tidak mengenal beliau. Saking khusyuknya mengagungkan Allah. Imam Ali bin Abi Thalib, bila tiba waktu salat, tubuhnya gemetar, wajahnya memerah. Ketika ditanya, apa yang terjadi wahai Amirul Mukminin? Beliau menjawab, sudah tiba saatnya. Ketika Allah menyerahkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung, mereka menolak mengembannya karena merasa terlalu berat untuk memikulnya. Diriwayatkan tentang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika beliau berwudu, tiba-tiba wajahnya berubah, berseri. Beliau bertanya, apa yang terjadi padamu saat berwudu? Beliau menjawab, apakah engkau tidak tahu bahwa di hadapanku ada sesuatu yang membuat aku sangat ingin mengerjakannya, yaitu salat. Saudara, Rasulullah SAW telah melihat seseorang mempermainkan jenggotnya ketika salat.
Beliau bersabda, andai hatinya khusyuk, niscaya anggota tubuhnya pun akan berdiri dengan khidmat. Ketika Hatim Al-Asam ditanya tentang salat, ia berkata, ketika salat tiba, aku menyempurnakan wudhu. Kemudian aku pergi ke tempat salat, lalu aku duduk sampai semua anggota tubuhku siap. Selanjutnya aku berdiri untuk menunaikan salat. Aku menjadikan Ka'bah sebagai arahku menghadap. Kujadikan akhirat di bawah pijakan kakiku. Surga di sebelah kananku, neraka di sebelah kiriku. Dan melihat maut ada di belakangku. Perasaan itu aku tumbuhkan hingga aku selesai salat. Kemudian aku berdiri tegak antara cemas dan harap. Aku mengikhlaskan diri. Aku tidak tahu apakah salatku diterima atau tidak. Orang bijak berkata, di belakangmu ada malaikat maut yang memburu. Tidak ada tempat berlindung darinya. Itu pasti akan mendapatkanmu. Ikhlaskan amalmu. Bergabunglah bersama orang-orang yang khusyuk. Salatlah. Engkau seperti salat orang yang takkan pernah kembali. Kaum muslimin, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah doanya memohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepada kami kesungguhan dan hindarkanlah kami dari kegagalan, kemalasan, ketidakmampuan, penyakit, bahaya, kemurkaan, dan kebosanan. Nabi mohon lindungan Allah dari 7 penyakit jiwa. Seperti dalam doanya. Tetapi yang sering diulang beliau ialah penyakit al-kasal, malas, dan al-fasal, gagal. Karena kalau sudah terjangkit penyakit itu, maka segala sesuatu yang akan dilakukan akan menjadi tidak jelas. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sering mengulang-ulang itu dalam doanya. Bahkan dianjurkan mewiridkannya setiap hari. Kenapa? Karena kalau kemalasan mulai menjangkiti dalam hati dan jiwa seseorang, bukan hanya menjauhkan diri dari Allah, bahkan dari segi material, orang itu akan mengalami kerugian besar. Allah mengidentifikasikan orang-orang yang mengidap penyakit malas itu adalah munafik. Seperti yang dilukiskan Allah dalam Al-Quran, dalam surat At-Taubah ayat 54 sebagai berikut. Yang artinya, mereka orang-orang munafik tidak mengerjakan salat melainkan dengan malas, dan tidak pula menafkahkan hartanya mereka melainkan dengan rasa enggan. Surat At-Taubah surat 9 ayat 54. Kemalasan mengerjakan salat, berbuat kebajikan dalam takwa adalah penyakit yang paling berbahaya yang wajib dihindari. Karena merasa malas beribadah akan menimbulkan rasa muak dalam jiwa seorang terhadap ibadah yang dilakukannya. Saudara, menurut Luqmanul Hakim, tanda-tanda penyakit malas ialah menunda-nunda tugas hingga waktu habis, menunggu sampai akhir waktu hingga terabaikan dan mengabaikannya hingga ia melakukan dosa. Sehingga banyak pendapat orang bijak dikumpulkan yang semuanya menolak penyakit bahaya itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, wahai Ali, hindarilah oleh kamu 2 sifat, yaitu tidak dapat mengendalikan diri dari malas. Apakah kita tergolong orang-orang yang munafik seperti yang dikatakan Allah itu? Karena sudah diberi kenikmatan, ternyata tidak memiliki rasa syukur dan terima kasih dengan jalan menegakkan salat dan takwa kepadanya.
Marilah kita dan seluruh anak keturunan kita berusaha sekuat tenaga. Semoga kita benar-benar menjadi insan yang bertakwa. Insan tidak mengidap penyakit malas. Mudah-mudahan kita dapat senantiasa dalam lindungannya dan senantiasa dapat mengerjakan amal ibadah menuju ke pintunya. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.